Selamat siang Kang Toto. Apa kabar, sehat? Alhamdulillah Kang. 2, 3, 4, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4 ya? Acaranya nanti apa? 2 hari Kang Toto. 2 hari. Jadi untuk job fair ini kita lakukan tanggal 2 dan 3 November. Di untuk festival Citylink ya? Iya betul. Oke. Ada berapa perusahaan yang kabarnya akan ikut, Pak? Kurang lebih ada 40 perusahaan Kang Toto. Oh, 42 lah. 42 perusahaan 42 ya? perusahaan ya. Oke. Dari 42 perusahaan itu mereka akan on the spot begitu, istilahnya mungkin kepada para calon pekerjanya atau bagaimana? Oh Mekanisme. betul Kang Toto. Jadi nanti yang 42 perusahaan itu hadir di di Citylink nanti, di festival Citylink. Jadi mereka ada booth-booth sebanyak 42 untuk perusahaan-perusahaan. Oke. Ada booth untuk perusahaan-perusahaan berarti ya. Nah, Betul. kalau begitu apa persiapan hingga saat ini yang sudah dilakukan, Pak? Karena saya mungkin dapat informasi juga ini pertama kalinya luring untuk Kota Bandung setelah kita mengalami masa pandemi kemarin ya. Oh iya betul. Betul ya? Jadi kita sudah melakukan beberapa persiapan-persiapan, termasuk tadi pagi juga kita technical meeting bersama perusahaan-perusahaan yang akan mengikuti job fair. Jadi mudah-mudahan tanggal 2 ini bisa kita lakukan karena memang semenjak terjadinya pandemi di awal tahun 2020 kita belum pernah melaksanakan job fair secara offline gitu kan. Jadi kita adapun job fair ini kita lakukan melalui aplikasi Newbima yang kita miliki secara online. Jadi memang ini baru pertama kali khususnya Dinas Ketenagakerjaan melakukan job fair secara offline. Namun tentunya walaupun kita baru pertama kali sudah ada 2 kali lah kita bekerja sama dengan SMK 3 yang sudah lakukan secara hibrid juga untuk job fair ini. Kemudian juga dengan Unpad juga sudah melakukan hibrid juga. Kemudian juga memang setelah ini juga ada dengan Ikatan Alumni Unpad juga akan melakukan job fair secara offline di Manggala Siliwangi nanti akhir November lah kurang lebih. Itu Kang Toto. Mohon Pak, kalau ini ada yang tanya juga ke PRFM, tapi kalau di total itu paling tidak ada berapa lowongan kerjaan Pak di 2 hari besok itu? Iya kurang lebih kalau di total itu ada kurang lebih 4.000 lowongan kerja yang sudah kita data gitu kan, dari 40 perusahaan itu kurang lebih. Termasuk untuk disabilitas juga ada yang tunarungu seperti itu. Oh oke. Kang Dadi nanya nih, pendengar PRFM nih Mbak Andri. Ada dari perusahaan farmasi nggak? Nah mungkin bisa disebutkan juga ada perusahaan apa aja yang bakal ikut besok nih? Untuk sebenarnya untuk yang job fair sekarang ini termasuk atau terbilang lengkap juga ya yang akan diterima, termasuk farmasi juga ada juga yang artinya lowongan kerja ya diantaranya perusahaan Paros dari farmasi. Dari farmasi ya? Ya betul. Artinya ada ya? Ada betul, dari retail yang itu manufaktur juga ada, termasuk lengkap lah gitu kan. Sebagai gambaran boleh mungkin 3-4 disebutkan kalau ada catatan perusahaan-perusahaannya. Boleh kalau ini sebagai gambaran nih supaya warga Bandung besok udah siap-siap nih. Oh iya. Kebetulan kami juga di sini hadir bersama Pak Kabid penempatan kerja Pak Marsana juga, barangkali nanti bisa bantu secara detailnya. Oh boleh. Oh ada Pak Marsana di situ. Pak Marsana. Iya Pak. Ada yang tanya apa aja besok? Perusahaannya kalau untuk yang jasa yang banyak, terutama niaga ya, kalau niaga itu biasa untuk ada Oppo, kemudian ada Alfamart, yang kebanyakan yang kayak gitu. Ya, kemudian ada juga dari industri,
industri kayak kalau di Bandung yang sekarang lagi banyak itu kayak Nabati gitu ya, ada Silvercrest juga itu manufaktur juga. Kemudian dari hotel juga ada, kemudian di komunikasi kayak MNC, grupnya Telkom itu banyak juga, ada juga. Oke, jadi dari mulai telekomunikasi, media, kemudian juga ada farmasi, hospitality, lengkap ya, Pemersana ya? Lengkap. Iya. Oh, oke. Nah, kalau begitu pendengar PR, apa yang harus dipersiapkan? Nah, mungkin ini boleh Pak Kadis atau Pemersana yang bisa menjelaskan. Apa yang harus dipersiapkan oleh para pendengar nih untuk ikut job fair besok dan lusa nih? Kalau yang perlu dipersiapkan, yang pertama ya siapkan portofolio, ya CV-nya, lamarannya untuk persiapan. Kemudian tampil yang menarik. Tampil yang menarik artinya karena ada beberapa perusahaan yang akan melakukan wawancara langsung juga. Gitu. Oke. Ya, jadi nanti jangan lupa bawa HP karena untuk daftarnya cukup scan barcode. Scan barcode, begitu scan itu nanti muncul diisi nama, pendidikan terakhir, sama kompetensinya apa, nama sesuai KTP terutama ya nama sesuai KTP, pendidikan terakhir dan kompetensi atau pengalaman kerjanya apa, intinya itu. Jadi data itu nanti akan bisa dilihat oleh perusahaan dan begitu scan barcode juga karyawan pencari kerja akan bisa melihat ada perusahaan ABCD, lowongannya ini, jadi langsung bisa milih di situ, gambarnya bisa terlihat. Oke, ya, itu aksesnya kemana Pak tadi? Scan barcode. Scan barcode, barcode-nya ada di lokasi? Ada di IG, ada di lokasi, di beberapa lokasi yang ada balio, ada umbul-umbul dan sebagainya, itu barcode-nya juga kita sebar di sosial media di Snaker juga semua ada barcode-nya juga. Jadi bisa, bahkan sudah mulai dari kemarin juga sudah bisa mendaftar dari sekarang gitu. Jadi di sana tidak harus menulis lagi gitu. Biar nggak lama dan itu mempermudah informasi baik untuk perusahaan juga bagi pencari kerja gitu. Oke. Tapi masih perlu bawa portofolio dibawa dalam bentuk fisik dan sebagainya, masih perlu nggak Pak itu? Masih perlu ya? Karena tidak semua perusahaan sih. Kita bahkan kalau yang katakanlah yang pencari kerjanya itu gaptek juga kita sediakan di sana daftar hadir, yang ngisi manual pun kita perbolehkan. Ya? Jadi kita mengantisipasi juga gitu. Ya, jadi perusahaan juga dipersilahkan ini mau kita menyediakan aplikasi, menyediakan informasi secara digital lebih mudah. Tapi yang bagi yang gaptek juga kita fasilitasi juga, Pak. Jadi lebih baik dipersiapkan semuanya gitu. Jadi portfolio lengkap. Jadi takutnya di sana juga karena kemarin itu sudah ada 8 perusahaan, mungkin bisa lebih ya, yang sudah siap untuk melakukan wawancara, dan kita di sana nanti disediakan juga untuk booth untuk wawancara. Oke, wawancara langsung on the spot gitu ya. Iya. Oke. Pemersana terima kasih nih infonya. Saya boleh kembali ke Pak Andri nih ya. Iya. Siap Kang Toto. Pak Andri begini, tentu saja dari mungkin kalau tadi hitungannya 4.000 orang yang bisa ikut dalam dan bisa keterima begitu ya di perusahaan-perusahaan tadi. Artinya sedikit banyak ini paling tidak membantu mereka-mereka yang juga saat ini fresh graduate atau juga kondisinya memang kemarin terdampak begitu pandemi setelah pemutusan hubungan kerja dan sebagainya. Gimana pendapat Pak Andri nih untuk yang 2 hari ke depan nih? Ya betul. Jadi ini adalah salah satu upaya kita, khususnya pemerintah Kota Bandung, Pak Wali Kota, di dalam tadi setelah karena dengan pandemi ini angka pengangguran ini kan naik dari 8,11% jadi 11,46% atau kurang lebih
153.500 orang yang artinya ingin mendapatkan pekerjaan. Ya, harapan kita dengan job fair ini ya bisa artinya warga Bandung ya minimal setengahnya 2.000-an gitu bisa terserap di dalam job fair ini. Yeah. Mudah-mudahan ini juga bisa mengurangi angka pengangguran. Selain kita juga melakukan pelatihan-pelatihan, Kang Toto. Jadi ada pelatihan kompetensi, peningkatan kompetensi, kemudian juga pelatihan untuk kewirausahaan atau secara mandiri nanti ke depan gitu kan. Kemudian juga pemagangan. Nah, ini upaya yang terakhirnya adalah job fair ini yang mudah-mudahan perusahaan-perusahaan juga membuka secara terbuka untuk membuka secara umum kepada warga masyarakat Kota Bandung. Dan tentunya di dalam pelaksanaan job fair ini juga warga Bandung mungkin tidak menutup kemungkinan yang melamar juga ada dari luar warga Kota Bandung. Dan ini juga artinya diperbolehkan begitu kan, kewenangan perusahaan sesuai dengan kompetensi atau keahlian yang dibutuhkan. Itu mungkin Kang Toto. Siap. Berarti kalau begitu, ini ada pertanyaan lagi dari pendengar PR Pak Sudirman, ingin tanya untuk batas usia maksimal itu dari mulai fresh graduate kah atau sampai ada batas usia minimal tertentu, maksimal tertentu begitu Pak Andri, ada informasi? Sebenarnya kalau untuk batasan usia itu minimal 18 tahun ke atas. Tapi minimal. Kalau ke atasnya itu tidak ada batasan, misalkan batas sampai 40 enggak, hanya memang kalau yang usia sudah 40 ini memang agak bersaing sulit juga mungkin ya. Dengan tapi memang ada batas minimal, Kang Tol, jadi dari 18 tahun ke atas. 18 tahun ke atas, oke. Pak Andri besok ada di sana, di lokasi? Untuk tentunya ya mudah-mudahan. Atau Rabu? Hari Rabu itu pembukaan, insya Allah beliau juga Pak Wali Kota juga berkenan untuk membuka acara termaksud, gitu yang mudah-mudahan bisa lancar pada waktunya. Oke. Insya Allah ada Pak Kang Toto. Siap-siap. Jadi nanti teman-teman dari PRFM ketemu aja sama Pak Andri hari Rabu ya. Mungkin eksklusif bisa ngobrol-ngobrol lagi ini. Oh iya. Nanti juga undang dari PRFM ya. Siap Pak Andri ya. Oke, ada yang ingin disampaikan untuk wargi Bandung? Mangga Pak Andri. Wargi Bandung yang saya hormati, kesempatan ini artinya manfaatkan kesempatan ini secara optimal, maksimal. Kemudian artinya yang ingin melamar pekerjaan ini ya betul-betul dipersiapkan pada waktunya, karena memang di lokasi ada wawancara secara langsung gitu ya untuk perusahaan-perusahaan. Intinya kita juga bersaing dengan warga kota yang lainnya mungkin yang ikut di dalam job fair ini. Itu mungkin manfaatkan, optimalkan dan persiapkan sedini mungkin ya. Siap. Untuk warga Kota Bandung. Oke, hatur nuhun Pak Andri. Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Masih sangat sibuk ini kayaknya. Ya, hatur nuhun Kang Toto. Sami-sami. Selamat sore Pak. Siang. Selamat sore. Nuhun.